Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan sih sistem algoritma YouTube itu kembali normal sehingga video-video kita itu bisa mudah mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube, dan yang tadinya video kita itu selalu sepi penonton kini bisa menjadi ramai lagi? Sudah pasti itu harapan kita nih sebagai pemula. Tetapi di sini kita yang masih pemula jangan sampai berkecil hati. Di saat video-video kita lagi pada sepi penonton, kita jangan berpikir justru kita malah males lagi upload video. Ingat, video yang lagi sepi penonton bukan hanya channel kita saja. Channel-channel besar pun itu sama merasakan kesulitan videonya itu bisa mendapatkan penonton. Mungkin yang tadinya videonya itu ditonton bisa ribuan bahkan puluhan ribu, kini turun drastis. Kenapa? Karena penonton YouTube itu memang sudah berubah ya. Di saat para penonton YouTube yang biasanya aktif menonton video-video panjang, untuk saat ini justru beralih kepada video-video pendek. Kenapa sih? Karena di saat menonton video-video pendek tidak membutuhkan waktu yang lama, di saat santai pun itu bisa jadi mereka bisa melihat puluhan atau bahkan ratusan video ya dari jenis video-video pendek. Beda dengan video-video panjang. Kalau video panjang biasanya kalau memang video tersebut sangat-sangat menarik, ataupun kalau video kita menghibur, ya mungkin video tersebut menghibur, bisa jadi mudah mendapatkan penonton. Contoh kalau konten seperti konten tutorial. Kalau konten tutorial yang memang kontennya itu bermanfaat dan bisa memberikan ilmu, bisa jadi video kita itu mudah mendapatkan penonton. Tetapi kalau konten tutorial yang hanya mungkin seperti saya ini nih, sambil dongeng kayak gini, memang saat ini sulit. Penonton YouTube saat ini sangatlah pintar. Apalagi yang saat ini saya perhatikan, untuk penonton-penonton YouTube itu kebanyakan menyukai konten-konten seperti live streaming dan tayang perdana. Itu memang sangat mudah mendapatkan penonton. Tapi beda dengan video panjang. Channel yang mungkin aktif membuat video panjang saat ini merasakan penontonnya mulai menjauh. Kenapa? Bisa jadi mereka merasa bosan dengan konten kita. Bisa jadi mereka beralih ingin menonton video yang berbeda lagi dengan konten seperti yang kita buat. Nah, maka dari itu kita jangan sampai nyerah. Tetaplah semangat dan tetaplah konsisten. Yang mungkin yang tadinya kita itu upload video pagi hari, oh ternyata di saat upload video pagi hari kok penontonnya sepi. Nah, coba kita ubah, upload videonya kita bisa sore hari. Nah, yang tadinya kita itu upload video hanya mengandalkan thumbnail apa adanya, ataupun hanya mengandalkan judul apa adanya, coba kita ubah. Buatlah thumbnail semenarik mungkin, buatlah judul yang semenarik mungkin. Ya, siapa tahu lambat laun video kita itu bisa mendapatkan penonton. Sayang kalau kita sudah membuat video yang bagus tetapi kita thumbnailnya apa adanya, judul apa adanya. Perbaikilah dari cara pembuatan judul dan thumbnailnya. Lalu untuk di bagian deskripsi, usahakan sahabat semua itu mau memaksimalkan kata kunci. Kenapa? Kata kunci itu sangat berpengaruh loh di saat kita videonya dicari di penelusuran YouTube. Kalau kita sudah mengisikan di bagian kata kunci, itu video kita akan disuguhkan oleh YouTube. Nah, tergantung dengan isi kontennya. Kalau konten tutorial ya pastinya kita menggunakan konten, biasanya mencari kata kunci cara. Nah, itu biasanya penonton YouTube mengetikkan. Beda dengan kalau kontennya itu menghibur. Biasanya kalau konten menghibur biasanya mencari kata kunci komedi ya di pencarian YouTube. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang kita jangan sampai mengeluh, jangan sampai putus asa video kita sepi. Justru kita harus lebih semangat. Siapa tahu di tahun 2024 itu algoritma YouTube kembali normal, video kita bisa lebih disebarluaskan kepada para penonton. Memang ya, kita itu sebagai pemula jangan sampai berpikir yang jauh-jauh lah ingin mengetahui apa itu algoritma YouTube. Jangankan kita nih yang masih pemula, channel-channel besar pun mereka bakalan tidak tahu apa itu algoritma. Karena yang mengetahui algoritma YouTube itu ya pastinya hanya YouTube sendiri ya. YouTube mereka itu mempunyai mesin tersendiri. Nah, kita yang sebagai pemula tugasnya ya hanya membuat video, dan video tersebut bagaimana caranya supaya video tersebut mudah disukai oleh penonton, dan video tersebut bisa ditonton dengan secara puas oleh para penonton YouTube, sehingga YouTube akan lebih
membagikan video kita kepada para penonton lebih luas lagi. Nah, itu kunci utama ya. Jadi untuk saat ini kita memang kebingungan ya, sangat-sangat sulit mendapatkan penonton. Yang tadinya aktif menonton video kita sekarang mulai menjauh, itu memang sudah tidak aneh lagi. Yang tadinya video kita bisa mendapatkan ratusan, untuk saat ini kok hanya bisa mendapatkan puluhan, itu jangan aneh. Di saat video kita mendapatkan banyak penonton, nah itu video yang mungkin lagi diminati oleh penonton di channel kita. Di saat kita membuat video, justru video tersebut kita buat semenarik mungkin, sebagus mungkin, tetapi penontonnya sepi. Nah, itu video memang tidak disukai atau memang tidak diminati oleh penonton di channel kita. Ya, jadi kita berpikir positif. Yang bisa memperbaiki algoritma YouTube itu bukan channel-channel lain, hanya channel kita sendiri ya yang harus bisa memperbaiki. Siapa tahu sistem rekomendasi berjalan kalau memang video kita itu memang sudah disukai oleh penonton ya. Yang kita butuhkan adalah penonton alami. Penonton alami adalah penonton yang akan meningkatkan sistem algoritma. Nah, dari video-video kita mungkin sudah disukai oleh penonton alami, video kita akan terus disebarluaskan lebih jauh lagi ya. Yang mungkin yang tadinya hanya ditayangkan 1000. Nah, tapi kalau video kita lebih bagus lagi, itu tayangannya akan meningkat. Ingat ya, tayangan itu adalah jumlah video yang disebarkan kepada para penonton YouTube. Jangan sampai di saat video kita ditayangkan sebanyak 2000, tetapi video kita itu hanya mendapatkan penayangan 20 atau 30. Nah, itu kan sangat jauh ya. Yang bagus itu justru saat ini, misalkan sahabat semua membuat video, mendapatkan tayangannya itu 2000, dan mendapatkan penayangan 300 atau 400, itu sudah lumayan ya. Nah, tapi kalau kita tayangan disuguhkan sebanyak 20.000, tetapi yang ditonton hanya 100 atau 200, nah itu akan jelek performa video kita ya, sulit mendapatkan penonton. Jadi jangan sampai kita itu jadi pakar algoritma. Perbaikilah channel kita sendiri dengan memperbaiki apa sih kesalahan di konten kitanya. Mungkin dari cara uploadnya, mungkin dari cara pembuatan thumbnailnya, mungkin dari cara pembuatan judulnya, ataupun cara pembuatan deskripsinya ya. Ingat, jam waktu upload pun itu akan menentukan video kita bisa mendapatkan rekomendasi. Karena kalau kita upload videonya di saat video kita penonton tidak banyak membuka aplikasi YouTube, sudah pasti video kita sulit mendapatkan rasio klik. Hanya itu yang bisa Abah sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ilmu dari Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.